Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fungki Kesnandari, teman-teman. Jadi di video saya kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sejarah. Nah, tapi sebelum itu, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu sejarah. Nah, secara umum pengertian sejarah itu merupakan pengetahuan dan kajian mengenai berbagai peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, pendapat ini itu sejalan dengan pendapat dari Syamsuddin yang mengungkapkan bahwa sejarah ialah kajian tentang masa lalu manusia. Nah, manusia ini sendiri tentunya adalah tokoh utamanya di sini. Kenapa bisa begitu? Karena sejarah terjadi karena adanya perilaku dari manusia yang menyebabkan terjadinya berbagai kejadian dan peristiwa. Nah, selanjutnya secara etimologinya, pengertian sejarah dapat didefinisikan itu berasal dari kata syajarotun, berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pohon kayu. Nah, pohon kayu yang dimaksud ini adalah suatu pengibaratan. Itu sejarah seperti pohon yang tumbuh dari bawah ke atas, bercabang dan menumbuhkan daun, bunga hingga buah. Nah, artinya sejarah adalah suatu runtutan peristiwa terjadinya suatu itu dari akar hingga berbagai kejadian, baik peristiwa, konsekuensi, dan rekam jejak lainnya yang tumbuh seiring berjalannya zaman di masa lalu. Nah, selanjutnya teman-teman, yang menjadi pertanyaan, apa sih guna dari sejarah itu sendiri? Nah, jadi sejarah itu memiliki fungsi dan kegunaan. Orang tidak akan mau belajar sejarah apabila tidak ada manfaatnya, ya kan? Jadi, ada bukti mengenai kegunaan sejarah. Itu dapat kita jumpai bahwasanya banyak sekali orang yang menulis tentang sejarah, baik pada waktu yang lalu sampai hingga sekarang ini. Nah, kegunaan dari sejarah itu ada dua. Yang pertama yaitu kegunaan intrinsik dan yang kedua yaitu kegunaan ekstrinsik. Nah, yang pertama yaitu kegunaan intrinsik, teman-teman. Jadi, fungsi dan kegunaan sejarah secara intrinsik yaitu sejarah itu berguna bagi pengetahuan, atau bisa diartikan apabila kita mempelajari sejarah, nanti kita akan memperoleh pengetahuan. Nah, secara intrinsik itu meliputi yang pertama yaitu ada sejarah sebagai ilmu, kemudian sejarah sebagai cara untuk mengetahui masa lalu, sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Nah, yang kedua yaitu fungsi ekstrinsik. Nah, fungsi ekstrinsik dalam sejarah itu secara artinya itu sejarah diartikan sebagai liberal education. Artinya tidak hanya mahasiswa sejarah saja yang dapat belajar sejarah, tetapi mahasiswa lain pun juga bisa. Nah, hal ini dilakukan untuk mempersiapkan mereka agar siap secara filosofis. Nah, fungsi sejarah secara ekstrinsik itu meliputi fungsi penalaran, kebijakan, politik, moral, ilmu bantu, keindahan, masa depan, dan perubahan. Nah, fungsi dari sejarah ini secara ekstrinsik itu bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah edukatif, inspiratif, rekreatif, dan instruksif. Nah, selanjutnya itu mengenai tradisi lisan. Nah, budaya lisan atau tradisi lisan itu merupakan pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, pesan atau kesaksian itu, teman-teman, disampaikan bisa melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk juga pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, ataupun lagu. Nah, pada cara ini, maka mungkinlah suatu masyarakat itu dapat menyampaikan sejarah lisan, sastra lisan, hukum lisan, dan pengetahuan lainnya ke generasi berikutnya atau ke generasi penerusnya tanpa melibatkan bahasa tulisan. Sehingga tradisi lisan itu harus dilestarikan. Karena apa? Karena tradisi lisan itu merupakan salah satu sumber dari sejarah. Nah, kemudian sejarah lisan itu sendiri apa gitu? Nah, jadi sejarah lisan itu sendiri adalah sebuah catatan dan interpretasi dari kesaksian-kesaksian lisan mengenai masa lampau individu.
berbeda dengan tradisi lisan. Sejarah lisan itu lebih terkait dengan pengalaman-pengalaman pada masa lampau daripada dengan transmisi ingatan-ingatan antar generasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan penelitian dari sejarah. Nah, sebelum mengetahui metodenya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu penelitian sejarah. Nah, jadi teman-teman, penelitian sejarah itu merupakan sebuah penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, penelitian ini itu dilakukan untuk menguji kebenaran tentang kejadian tertentu di masa lampau. Nah, yang pertama, tahapan dari penelitian sejarah adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Nah, setelah kita menetapkan topik, langkah yang selanjutnya dalam metode penelitian yaitu mengumpulkan sumber atau heuristik. Tahapan ini itu berperan penting untuk mengetahui fakta-fakta baru tentang sebuah peristiwa. Nah, adapun sumber-sumber yang biasa digunakan dalam penelitian sejarah biasanya yaitu sumber lisan, sumber tulisan, serta sumber benda. Nah, tahapan yang kedua yaitu verifikasi atau kritik sumber. Nah, verifikasi atau kritik sumber ini itu dilakukan untuk menyeleksi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada langkah sebelumnya. Nah, dalam tahapan ini itu peneliti harus memastikan setiap sumber yang terkumpul itu harus bersifat valid dan sesuai subjek yang diteliti. Nah, ada dua jenis verifikasi sumber. Yang pertama adalah verifikasi internal dan verifikasi eksternal. Nah, tahapan yang ketiga yaitu interpretasi. Metode penelitian sejarah yang keempat ini, peneliti harus melakukan penafsiran makna atas sumber sejarah yang berhasil dikritik sebelumnya. Nah, penafsiran yang dilakukan peneliti itu harus dilandasi dengan sikap atau sifat yang objektif. Kalaupun membutuhkan sikap yang subjektif, peneliti harus bersikap subjektif rasional. Nah, yang keempat atau historiografi itu menjadi akhir dari tahapan dari metode penelitian sejarah. Nah, dalam proses ini kemampuan peneliti atas teori yang sudah digunakan itu akan berpengaruh pada historiografi yang dihasilkan. Peneliti tidak hanya menuliskan laporan semata, namun juga bekerja keras untuk memahami sejarah dan hasil pemikirannya. Saat menuliskannya pun, peneliti sejarah atau sejarawan itu harus memperhatikan beberapa kaidah penulisan. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai sumber, bukti, dan fakta dari sejarah. Nah, sumber sendiri adalah segala sesuatu atau bentuk jejak dari sejarah, baik yang berbentuk lisan, tertulis, serta berwujud benda yang dapat digunakan untuk mencari kebenaran dari masa lampau. Nah, para ahli ini membagi sumber sejarah berdasarkan bentuk-bentuknya menjadi 3 bagian, teman-teman. Yang pertama yaitu bentuk tertulis atau sumber tertulis, yang kedua adalah sumber lisan, dan yang selanjutnya yaitu sumber benda. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu mengenai bukti dari sejarah. Nah, definisi bukti dari sejarah itu adalah segala informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah yang dapat digunakan untuk mencari kebenaran masa lampau. Jadi intinya bukti ini merupakan benda yang ditemukan. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu mengenai fakta sejarah. Nah, fakta sejarah itu dapat didefinisikan sebagai informasi yang telah diuji dengan kritik. Fakta sejarah adalah wujud dari proses interpretasi si penulis terhadap sumber sejarah. Nah, fakta sejarah sendiri ada 3. Yang pertama adalah fakta mental, sosial, serta benda. Nah, kemudian kita akan membahas lagi mengenai tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, jadi teman-teman, ada 4 teori yang menyebutkan bahwa Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia melalui 4 jalur. Yang pertama adalah teori Brahmana. Nah, teori ini atau teori Brahmana ini menyebutkan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana dari India, yang mana mereka mengajarkan agamanya ke Indonesia. Nah, mereka ini berlayar mengikuti
para pedagang yang akan singgah ke Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu teori kesatria. Nah, teori kesatria ini teman-teman menyebutkan bahwa Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia dari para kesatria atau raja-raja yang ada di India sana. Nah, mereka ini mempunyai semangat untuk menyebarkan agamanya, kemudian juga semangat untuk memperluas daerah kekuasaannya termasuk ke Indonesia. Nah, mereka ini nantinya menyebarkan agamanya di Indonesia. Namun teori ini dianggap lemah karena apa? Karena adanya teori ini itu tidak ada bukti yang spesifik yang menyebutkan bahwa masuknya Hindu-Buddha ini dibawa oleh para kesatria. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Waisya atau dari pedagang. Nah, jadi teori ini teman-teman menyebutkan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagangnya itu sendiri. Jadi mereka singgah ke Indonesia pada saat itu menunggu arah mata angin yang akan kembali ke Hindia, biasanya 6 bulan sekali. Nah, di sela-sela itu mereka tinggal dulu di Indonesia, kemudian menyebarkan, atau bisa jadi mereka menikahi atau melakukan perkawinan di Indonesia dan menyebarkan agamanya di Indonesia. Nah, kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori arus balik. Nah, berbeda dengan yang lainnya tadi, teori arus balik ini itu menyebutkan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ternyata dibawa oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Gimana caranya? Nah, caranya jadi awalnya masyarakat Indonesia ini menempuh pendidikan ke India, kemudian ketika ia sudah memperoleh pendidikan, mereka kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkannya di Indonesia. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, tadi sudah membahas mengenai teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia ternyata banyak sekali. Di antaranya adalah ada Kutai, ada Tarumanegara, ada Sriwijaya, Majapahit, Kediri, Singasari. Nah, itu merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, saya akan mengambil contoh satu yaitu kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini letaknya ada di Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Nah, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, pemuja Siwa. Nah, raja yang pertama dari kerajaan Kutai yaitu Kudungga. Kemudian Kudungga menurunkan tahtanya kepada anaknya yang bernama Aswawarman. Kemudian Aswawarman itu menurunkan lagi kepada putranya yang bernama Mulawarman. Nah, dari ketiga raja ini teman-teman, ternyata hanya satu saja yang dapat mencapai puncak kejayaan dari kerajaan Kutai itu, yaitu Raja Mulawarman. Nah, di mana pada masa pemerintahan Raja Mulawarman itu beliau itu mengorbankan sebanyak 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Pokoknya dia itu dianggap sebagai raja yang dermawan dan bijaksana pada saat itu. Sehingga para Brahmana ini karena dermawannya raja dari Kutai ini, mereka membangun sebuah prasasti atau tugu batu untuk raja-raja yang ada di kerajaan Kutai. Nah, nama dari prasasti itu dinamakan Prasasti Yupa, teman-teman. Nah, bukti dari adanya kerajaan Kutai ini yaitu Prasasti Yupa itu. Ada 7 buah dari Prasasti Yupa. Nah, beralih dari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, selanjutnya kita akan membahas mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Nah, jadi teman-teman ada 4 teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari 4 jalur. Nah, yang pertama yaitu ada jalur atau teori Gujarat atau teori India. Nah, bahwa Islam ini masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari India yang berlabuh ke Indonesia. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Mekah.
Nah, teori Mekah ini menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu berasal dari Mekah. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu ada teori Persia. Nah, teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran, di mana ada salah satu tradisi atau kebudayaan dari Persia yang sama dengan yang ada di Indonesia, yaitu peringatan dari 10 Muharram. Selain itu, yang paling mencolok atau yang paling dominan yaitu tentang aksaranya. Ternyata aksara Islam atau bahasa Arab, tulisan Arab yang ada di Persia itu ternyata sama dengan yang ada di Indonesia. Kemudian teori yang keempat yaitu teori Cina. Nah, di mana teori Cina ini menyebutkan bahwa ternyata masuknya Islam ke Indonesia itu dibawa oleh daerah Cina atau negara Cina, yang mana pada saat itu ada saudagar yang terkenal dari Cina yang bernama Laksamana Cheng Hong. Nah, dia ini menyebarkan agamanya Islam ke Indonesia. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kolonialisme dan imperialisme. Nah, dua ini antara kolonialisme dan imperialisme itu saling berhubungan, tapi ada memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Nah, yang pertama yaitu kolonialisme. Kolonialisme itu merupakan suatu usaha yang dilakukan dari suatu negara ke negara lain dengan maksud perluasan wilayah, dengan maksud penguasaan wilayah itu, yaitu intinya itu dapat diartikan sebagai suatu penjajahan daerah lain ke suatu daerah lainnya. Nah, sedangkan kalau imperialisme itu merupakan suatu usaha dari suatu negara ke negara lain hanya dengan maksud untuk menguasai sumber dayanya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang bertujuan untuk memperkaya negaranya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi keduanya saling berhubungan namun memiliki perbedaan arti. Nah, beralih ke pasca kemerdekaan, kita akan membahas mengenai definisi dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, serta orde baru. Nah, di mana ketiganya itu mempunyai perbedaan. Nah, yang pertama yaitu mengenai demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang mana rakyat atau individu itu bebas untuk melakukan penentuan pendapat atau bebas untuk berserikat. Nah, di mana pada saat itu banyak sekali partai politik yang bermunculan pada awal pemilu di tahun 1955. Nah, kemudian yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Berbeda dengan demokrasi liberal yang mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk berserikat. Di era demokrasi terpimpin ternyata sistem pemerintahannya itu berpusat kepada kepala negara, yaitu presiden. Nah, presiden pada saat itu yaitu Insinyur Soekarno. Nah, beda lagi ke masa Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru yang selanjutnya setelah era demokrasi terpimpin, di masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, ini sistem pemerintahannya itu kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya. Nah, untuk yang terakhir ini teman-teman, kita akan membahas mengenai politik Indonesia yang bebas aktif. Apa sih maksudnya? Nah, jadi maksud dari politik Indonesia yang bebas aktif ini punya dua asal kata, bebas dan aktif. Nah, yang pertama adalah bebas. Nah, bebas ini dapat diartikan bahwa Indonesia itu bebas untuk bekerja sama atau berhubungan dengan negara manapun tanpa memihak blok manapun. Nah, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budayanya. Kemudian yang kedua yaitu aktif. Nah, aktif di sini itu dapat diartikan bahwa Indonesia itu
ikut serta aktif dalam upaya perdamaian dunia, tidak memihak blok manapun dan negara manapun. Jadi intinya Indonesia itu sistem politiknya itu netral, tidak ada memihak ke negara manapun. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.